Hai friends, jumpa lagi bersama Aditya Pratama. Kali ini gue mau sedikit eksperimen nih tentang seberapa beda performa MacBook yang pakai prosesor Intel dengan M1. Dan untuk pengetesan kali ini, gue akan melakukan rendering test footage 4K di software editing yang namanya Final Cut Pro. Gue akan hitung berapa durasi render videonya menggunakan dua MacBook, yang satu pakai chipnya Apple dan yang satu pakai Intel. Dan untuk di akhir video, gue akan berikan kesimpulan MacBook mana yang cocok untuk kalian miliki. Sebelumnya gue udah pernah buat juga beberapa konten terkait MacBook Air M1 ini dan MacBook Pro 2015 ini. Silahkan teman-teman cari di channel ini aja. Nah, gue akan sedikit sharing dulu nih, bagi yang mungkin masih awam soal MacBook, gue akan kasih sedikit pembahasan di sini. Oke, saat ini Apple sudah tidak lagi pakai prosesor Intel untuk device MacBook-nya. Dan Apple sekarang mengembangkan sendiri chip untuk MacBook dan iPad-nya. Arsitektur dari prosesor buatan Apple adalah ARM, yang dimana ini sama konsepnya seperti prosesor di smartphone kalian. Seperti yang kita tahu, prosesor yang dipakai sejak tahun 2020 ke atas adalah M1. Dan untuk tahun 2022 ini sudah punya prosesor baru, yaitu M2. Oke, lalu keuntungan jika pakai prosesor buatan Apple terbaru ini apa? Nah, keuntungan jika pakai prosesor terbaru Apple ini adalah konsumsi daya jadi lebih hemat, performa jelas meningkat, dan temperatur jadi lebih adem. Oke, disclaimer dulu. Pertama, video ini murni pendapat gue pribadi dan gak ada sponsor di sini yang mengatur isi konten gue ini. Dan yang kedua, device yang gue gunakan ini adalah MacBook Pro 13 inch tahun 2015 dan MacBook Air M1 base model. Memang jika dilihat ini nggak apple to apple ya dari segi tahun rilisnya. Namun paling tidak kalian bisa tahu seberapa jauh perbedaan jika pakai chip terbaru dari Apple ketimbang pakai Intel. Dan yang terakhir, bagi kalian yang masih bingung kira-kira masih worth it atau enggak nih MacBook Pro 2015, silahkan aja tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu gambaran performanya seperti apa. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue akan coba render video menggunakan Final Cut Pro. Dan di sini source kontennya juga sama. Kedua device ini menggunakan macOS Big Sur, untuk RAM-nya sama-sama 8GB dan untuk layarnya sama-sama 13 inch dengan panel Retina display. Sebelum masuk ke pengetesan, bagi yang baru gabung dan belum subscribe channel ini, silahkan bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya, karena bakalan ada video-video menarik seputar gadget dan teknologi. Oke, langsung saja berikut ini untuk pengetesannya. Ya, di depan sini sudah ada MacBook Air M1 dan juga MacBook Pro 2015 ya. Kita awali pengetesannya dengan membuka aplikasi Final Cut Pro. Kita buka dulu. Oke. Dan M1 yang paling cepat untuk membukanya ya. Karena udah pasti yang paling kenceng di sini ya. Kemudian disusul dengan MacBook Pro 2015-nya. Oke, di sini kita bisa lihat footage-nya sama dan totalnya ada di durasi 8 menitan ya. Ada di 8 menitan. Sama, dan kita bisa cek di sini untuk footage-nya 4K. Ini juga 4K. Jadi footage yang gue impor ini semuanya 4K ya, dan kita coba mulai render ke 4K juga. Kita nyalain timernya dulu ya. Oke, di sini kita siapkan dulu. Kemudian kita export file. Di sini untuk totalnya adalah 4,5 GB ya, atau 4,5 GB ya. Di MacBook Pro pun juga sama, MacBook Pro 2015 pun juga sama. Oke, kita mulai aja untuk rendernya. Kita save di sembarang tempat aja ya. Oke, langsung save. Gue lupa memulai stopwatch-nya ya, jadi nggak apa-apa. Ini hanya terlambat 4 detikan lah. Oke, di 20-an detik ini udah sampai 6% di MacBook Air M1, kemudian di sini baru 3% di MacBook Pro 2015. Dan ini untuk untuk perbedaan speednya tuh bisa dibilang 2 kali lebih cepat si M1 ya daripada MacBook Pro 2015-nya. Tapi kita lihat aja nanti untuk hasil akhirnya seperti apa. Dan by the way, di sini itu nggak gue pakein color grading ya, jadi cuman sebatas import kan, lalu kita render aja.
nggak ada color grading di sini ya. Nah, ini kipasnya di MacBook Pro 2015 ini udah mulai nyala, udah mulai terdengar suaranya. Kita coba cek untuk suhunya ya. Nah, ini di MacBook Air M1 ini hanya hangat aja. Lalu di MacBook Pro 2015 ini udah mulai panas, tapi nggak terlalu panas banget. Di MacBook Air M1 sudah 81%, kemudian di MacBook Pro 2015 sekarang baru di 47% aja, dan sekarang ada di 6 menitan ya, hampir 7 menit di sini. Sebentar lagi di MacBook Air M1 akan selesai ya, ini udah di 93%. Oke, kita tunggu aja bentar lagi, dan ini sudah ada di hampir 8 menit. Oke, dan sudah selesai, ada di 7 menit 40-an detik. Kemudian di MacBook Pro sekarang baru 54% ya. Oke, dan sudah selesai 14 menit 24 detik lah. Ya 14 menit 20 kan, tadi mulainya agak telat ya. 14 menit 20 detik. Kesimpulannya, karena MacBook Air M1 ini nggak punya fan atau fanless, jadi untuk render video 4K pun nggak ada suara-suara mengganggu. Beda cerita dengan MacBook Pro Intel ini, kipasnya super kenceng sekali pada saat load pekerjaannya cukup berat. Nah, jika kalian punya budget terbatas nih, namun pengen punya laptop khususnya MacBook yang bisa diajak untuk editing dan sedikit kerja ekstra, silahkan untuk pilih si MacBook Pro 13 inch tahun 2015 ini. Karena dengan harga 6-7 jutaan, kalian akan mendapatkan MacBook yang benar-benar value for money. Dan untuk performanya juga masih bisa diajak untuk kerja. Tapi jika kalian punya budget 2 kali lipat atau lebih, gak ada salahnya juga untuk memilih MacBook Air M1 atau sekalian MacBook Pro M1-nya. Karena dari sisi performa dan daya tahan baterai jelas akan lebih baik si MacBook yang pakai chipset M1 ini. Apalagi jika MacBook ini bisa menunjang lebih untuk meningkatkan produktivitas kalian. Dan untuk link pembelian dari kedua MacBook yang seperti gue punya ini, silahkan cek aja di description box. Dan yang pasti kalian harus hati-hati jika kalian membeli barang-barang di marketplace online ya. Oke, that was video for today. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.